Seorang bodoh menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Sangat reaktif. Tetapi orang bijak mengabaikan cemooh, memberikan right response. Ada seseorang disebut a man after God's own heart. Itu David, Raja Israel, King David. Satu hari ketika Absalom memberontak, dia mengambil keputusan untuk tidak berperang. Dia mengambil keputusan untuk meninggalkan kota raja. Memakai pakaian kabung, kepalanya dikasih abu. Dan saat sampai di satu tempat bernama Bahurim. Bahurim itu artinya desa anak muda. Dan ada seorang anak muda. Keturunan daripada, masih ada keluarga lah. Tentu saja daripada dinasti yang terdahulu, daripada Saul, suku Benyamin. Saudara, apa respons pada David? Ketika Shimei ini mengutuk dia. Melempari dengan batu. Menimbulkan abu. Saya lihat ya, kalau orang-orang lagi demo. Dan dia mengutuk David. Hanyalah kamu, penumpah darah, orang dursila. Tuhan, dia bilang Tuhan yang ngangkat Absalom. Jadi raja gantikan kamu. Sebab kamu penumpah darah. Saudara, David pada saat itu tentu saja ajudannya Abisai gak terima. Tuanku, aku penggal kepala orang itu. Gak usahlah. Kalau Tuhan izinkan dia mengutuk aku, biarlah. Disinilah iman kepada David. Tuhan sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Dalam hidup saya sering dihina orang. Saya sering dikutuk orang. Tetapi saya belajar dari David. Saya bilang, Roh Kudus yang dulu berkuasa pada David, tolong aku. Kalau Tuhan yang suruh kutukilah David, aku bisa apa? Biarkan saja. Biarkan saja. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya seluruh suku Benyamin sedang melihat ketika David mencegah Abisai untuk memenggal kepala dari Shimei. Dan apa saya percaya, ketika semua terjadi perpisahan antara dua kerajaan, 10 suku di utara, 2 suku di selatan, yaitu kerajaan Yehuda, Benyamin tetap setia. Dia melihat satu display tentang a great man. Ya, yang sungguh-sungguh Allah mengatakan, the house of Saul makin lama makin lemah, the house of David makin lama makin kuat. Memberikan respons yang benar, itu penting. Satu kali saya dihina di depan umum, saudara. Apa yang saya lakukan? Saya menerjemahkan seorang pengkhotbah, disuruh ganti. Tidak ada masalah. Sengaja untuk menghina saya. Saya tidak kemana-mana, saya cuma tersenyum, saya duduk di sana. Dan ada seseorang berkata, Pak, Bapak kok bisa ya? Bapak itu sengaja dipermalukan, dihina di depan orang. Bapak kok bisa begitu? Saya bilang, saya ini alat. Kalau saya hamba saya bisa sakit. Tetapi kalau sebagai alat, terserah Tuhan. We learn from David. Kalau ada orang diizinkan menghina kita, kalau Tuhan yang izinkan gimana? Ya, jadi karena itu setiap warga kerajaan, culture kerajaan kita adalah our greater David, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus seringkali tidak memberikan respons, seringkali diam. Apakah engkau Raja Israel? Seperti katamu. Ketika dihina, dia tidak membuka mulutnya. Ketika Herodes bertanya, dia tidak menjawab. Herodes tidak punya legitimasi. Dalam hidup ini, saudara sebagai orang yang diurapi Tuhan, tidak bisa menghindar untuk tidak dihina orang. Biarkan aja. Saya belajar dari ibu saya. Biarkan 1000 orang menghina saya, asal Tuhan Yesus sayang saya. Dia bilang gini, pakai bahasa Surabaya, dihina itu tidak kalong tidak berkurang sedikit pun. I learn from my mom. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya, sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Kita sudah mendengarkan suara gembala. Mari kita mau bersiap untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih
Kasih karunia-Mu Tuhan, Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, Ebenezer, Tuhan menyertai kami. Tuhan melindungi kami, Tuhan menjagai kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami mengenaikan ucapan syukur di hadapan-Mu. Dan hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu membawa korban syukur kami. Pujian, penyembahan, pengagungan kami hanya bagi Engkau. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak diagungkan tinggi. Bagimu segala pujian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersepakat dengan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Dengan sidang jemaat-Mu Tuhan, kami memberkati bangsa kami memberkati negeri kami memberkati para pemimpin kami. Kiranya roh yang takut akan Tuhan mencengkeram mereka. Mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Dan mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut dan gentar karena nama-Mu. Biarlah roh pengenalan akan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Bahkan kota kami di mana Tuhan tempatkan kami. Kota Bondowoso, lawatan-Mu terjadi atas kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari kota ini akan terdengar puji-pujian bagi Engkau. Dari kota ini akan terdengar nyanyian syukur bagi Engkau. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih, berkati juga gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Bila melalui kehadiran gereja-Mu, kami boleh menjadi berkat. Kami boleh menjadi dampak dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami adalah orang-orang yang luar biasa. Kami adalah orang-orang yang Tuhan pakai. Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Berkati gembala senior kami. Berkati gembala Ryan, gembala sidang di tempat ini. Para pekerja, bahkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Tanpa terkecuali Engkau yang menyertai, melindungi dan memberkati kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak diagungkan tinggi. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Karena Engkau melebihi segala-galanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran
tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. segalanya Jesus. lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, ku Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. katakan dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Semangat Sembah Dia. Tinggikan namanya. Agungkan namanya. Selamanya. Haleluya. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkau Tuhan yang layak dipuji, Kau yang layak diagungkan tinggi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari masing-masing menyembah Dia. Masing-masing mari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Shikiralabalabaya, shikiralabalabaya. Haleluya. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan atas kami. Engkau Raja atas kami Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Orapata shikiralabalabaya. Jesus, Haleluya. great is our God. Yes, Lord. Sing with me, how great is our God. Our God, Oh, we see how great is our God. Sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great
atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan kita, amin. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Hey. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Yesus kau Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya selamanya. hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus kau Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidup, Amin. berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. hanya Kau Tuhan. Sumber kekuatan, Dia sumber kekuatan. Tercurah Bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari yang percaya akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Katakan yes. Katakan Yesus kau Raja. Yesus kau Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Yesus kau Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan
kekuatanmu. Haleluya. Yes. Amin. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, Penopang hidup, Kau kekuatan kami Tuhan. keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Dialah jaminan hidup kita. Kita akan menang bersama dengan Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar, sebab tanganmu menopangku. Jalani kehidupan, amin. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku, kau mengangkatku atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kami tidak akan pernah takut, sebab Engkau jaminan hidup kami, jaminan masa depan kami. Haleluya. Berjalan bersamamu. Coba katakan, tak akan ku gentar. Yes. Sebab tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau berjanji, Kau pasti menggenapi dalam hidup kami. Yes, haleluya. 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 Kami percaya janji-Mu ajaib bagi kami.
Kami percaya bukan karena melihat. Kami percaya Engkau ada dalam hidup kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tepuk tangan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Kekuatan di hidupku kami dapat di dalam Engkau Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Jemaat sendiri katakan, sebab aku percaya. Yes Lord. Bukan karena melihat, Kami percaya bukan karena melihat. Kami percaya karena firman-Mu iya dan amin bagi kami. Haleluya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sembah Dia. Haleluya. Karena Ku Tuhan, hanya karena anugerah-Mu kami ada sampai saat ini. Kami datang menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Hosana, haleluya. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami boleh ada, kami boleh berkumpul di tempat ini.
Semua hanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan, terima kasih atas kehormatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Sehingga kami boleh pada sore hari ini, kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu. Dan kami percaya dengan iman, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Dan kami percaya Engkau bertata di atas pujian kami Bapa. Haleluya. Bersemayamlah di tempat ini Tuhan. Kami butuh urapan yang baru daripada-Mu. Apabila sebentar kami akan mendengar isi hati-Mu Bapa. Berbicaralah atas setiap kami. Tegur kami, nasihati kami oleh firman-Mu. Karena firman-Mu yang dapat mendewasakan setiap kami Bapa. Berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengar, yang mau dibentuk, yang mau diajar. Kami mau rendahkan hati kami Tuhan, untuk mendengar isi hati-Mu. Tutup buku setiap kami, segala fokus kami hanya kepada firman-Mu Tuhan. Amin. Kami mau patahkan segala kuasa yang tidak berasal daripada-Mu, yang ingin mencuri benih firman-Mu. Kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah benih itu jatuh di tanah yang subur, sehingga akan bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang terbatas Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan bekerja tanpa batas tempat ini. Berbicara atas pribadi lepas pribadi. Memulihkan, menyembuhkan. Di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk mendengar firman Tuhan katakan. Amin. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Ada sukacita? Haleluya. Penuh sukacita kita pada malam hari ini. Saya sampai berkeringat saudara ketika nyanyi pujian penyembahan. Karena luar biasa, jemaat yang luar biasa. Ya, perlu perkenalan? Wah, perlu ya. Oke, perkenalan singkat, nama saya Hendra. Saya lahir di Surabaya, besar di Bondowoso. Jadi ini adalah kota tercinta saudara. Nah, cuma saya merantau jauh ke Timor Leste. Nah, tetapi di situ Tuhan punya rencana dan saat ini lagi pergumulan. Ya, nanti ke depan ya. Oke, kita saat ini tema kita adalah dari luka menjadi berkat. Saudara tahu kalau luka, kalau mau sembuh berarti harus diobati. Ketika mau diobati berarti harus tahu lukanya. Ketahuan lukanya di mana, baru bisa diobati. Ketika luka itu nggak tahu, kita nggak merasa kita sedang sakit, tetapi ada luka di dalam, kita nggak bisa mengobati itu. Cepat atau lambat itu akan menjadi bom waktu. Makanya kan ada orang tiba-tiba, dicek kenapa kanker stadium 4, waduh sudah terlambat. Karena dia nggak sadar. Oleh sebab itu pada saat ini kita cross check yuk. Kita kembali, adakah luka di dalam hati kita? Karena luka di luar gampang, jatuh dari motor kelihatan lukanya, diobati selesai. Tapi kalau luka di dalam hati, tidak ada yang tahu. Hanya yang bisa mengkoreksi, hanya diri saudara sendiri, diri saya dengan Tuhan. Orang lain gak bisa tahu, kecuali orang itu bercerita, betul? Ya, jadi dari luka disembuhkan, baru akan menjadi berkat. Selama penyakit itu tidak disembuhkan, selama luka itu tidak diobati, maka tidak akan pernah sembuh. Penderitaan selamanya. Yuk kita belajar, kita baca bersama-sama. Ini adalah tema dari gembala senior kita pada bulan ini. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga. Haleluya. Di sini kita diajarkan, ini adalah sebuah perintah. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah. Saudara, anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan berkat jasmani, bukan keluarga,
bukan materi, bukan kebahagiaan, tetapi pengampunan. Kok bisa pengampunan? Bukannya kasih anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang terindah, yang terbesar. Ya, lewat kasih karunia, lewat pengampunan, lewat pengorbanan, Tuhan mengampuni setiap saudara dan saya di tempat ini. Saudara dan saya boleh ada di tempat ini hanya semata-mata karena pengampunan daripada Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi tanpa pengampunan dari Tuhan kita nggak layak, kita nggak pantas di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah mengampuni, maka kita diperintahkan untuk mengampuni. Sulit nggak untuk mengampuni? Ada yang gampang? Saya mau minta tipsnya kalau ada yang tahu, itu gampang. Sulit. Bahkan sekali berpendeta pun juga masih ada yang menyimpan rasa sakit hati. Betul atau betul? Nggak semudah itu. Makanya saudara, kalau saudara mau flashback, semua kesaksian seumur yang saudara dengar tentang kesaksian orang yang maju ke mimbar dan bersaksi di YouTube semuanya, di sosmed. Kesaksian yang mereka sampaikan rata-rata tentang berkat, betul? Tentang kesembuhan, pemulihan, tentang tentang berkat jasmani, materi, tetapi sedikit orang yang berbicara tentang pengampunan. Betul? Karena sulit. Apa yang membuat sulit? Nanti kita akan belajar pada saat ini. Tapi sebelum itu, apa itu mengampuni? Apa itu mengampuni? Apakah mengampuni sama dengan memaafkan? Mengampuni adalah melepaskan rasa sakit, dendam, atau tuntutan atas kesalahan orang lain terhadap kita. Ternyata saya pelajari mengampuni berbeda sedikit, tapi pengaruhnya banyak dengan memaafkan. Kalau mengampuni berarti totalitas. Rasa sakit, dendam udah dilepaskan, gak ada lagi. Tuntutan, hukuman, gak ada lagi. Saya sudah lepaskan. Saya gak akan menghukum kamu lagi. Itu mengampuni. Seperti Tuhan mengampuni kita. Amin. Tapi kalau memaafkan, itu berbicara tentang saya mengampuni kau. Saya memaafkan kamu, tetapi proses hukum tetap berjalan. Betul? Banyak ya di sosial media seperti itu. Saya sudah memaafkan kok, tapi biarlah hukum tetap berjalan. Itu memaafkan, bukan mengampuni. Tapi Tuhan Yesus, dia berikan pengampunan yang begitu spesial bagi saudara dan saya. Dia gak perhitungkan lagi. Sejauh timur dari barat, kau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi. Itu Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ya itu kan Tuhan kok. Kita kan manusia kok. Sulit. Betul? Akui saudara, kalau memang itu sulit. Apa yang membuat hal itu menjadi sangat sulit? Ada beberapa hal. Kenapa itu menjadi sangat sulit? Yang pertama, rasa sakit yang mendalam. Ampuni dia. Hei, kamu gak tahu apa yang saya alami. Dia sudah tipu saya. Dia sudah maki saya. Dia sudah hina saya. Sakit. Saya gak sanggup lagi. Sakit, lukanya sudah dalam. Dalam hati. Luka yang sangat dalam, proses penyembuhannya gampang atau sulit? Lebih lama atau lebih cepat? Lebih lama. Karena rasa sakit yang mendalam itulah yang membuat kita susah untuk mengampuni. Kamu sih gak tahu apa yang saya rasain.
Coba kamu ada di posisi saya, pasti kamu gak akan mengampuni. Itu karena rasa sakit yang mendalam. 2, karena kesombongan. Gengsi bos. Gengsi saya mau memaafkan dia. Gengsi saya mengampuni dia. Siapa dia? Dia gak kasih saya makan kok. Saya gak hidup dari dia kok. Ngapain saya harus ampuni dia? Kalau ada, justru saya akan balas perlakuannya. Betul? Bukankah seperti itu yang banyak kita lihat? Karena kesombongan. Karena keinginan untuk membalas. Yang ketiga, ketakutan untuk diperlakukan sama lagi. Sudahlah, orang seperti itu gak akan bisa berubah. Mau dibaptis sekalipun, berapa kali dibaptis pakai air panas sekalipun, dia gak akan bertobat. Kita udah mulai menghakimi. Betul? Betul? Kok gak ada suaranya? Kalau ya semua takut. Nanti kalau saya maafkan dia, kalau saya ampuni dia lakukan hal yang sama lagi. Bukan hanya kepada saya, kepada orang lain. Dia sudah nipu saya, ketika saya ampuni dia akan nipu orang lain. Wow, kita udah mulai menghakimi. Karena takut diperlakukan hal yang sama lagi. Makanya sulit untuk orang mengampuni. Dan saya akui itu. Dan yang keempat, terpengaruh oleh budaya. Lingkungan yang salah. Seberapa banyak sering mendengar ketika orang gak suka dengan si A. Dia datang ke temannya, aku gak suka dengan dia deh, orangnya itu seperti ini. Cari teman, cari pembenaran. Cari sekumpulan, ke si A, ke si B, ke si C. Ujung-ujungnya jadi kelompok sakit hati. Kumpulan orang-orang sakit hati. Ngapain engkau mengampuni dia? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu cara dunia. Betul? Betul? Budaya lingkungan yang salah, ketika kita mencari pembenaran kepada orang lain yang mungkin level imannya tidak lebih atau sama atau tidak lebih dari kita akan cenderung tidak bisa mengampuni. Apalagi orang di luar sana yang gak kenal Tuhan. Jadi kalau saudara dalam masalah, saudara dalam kesakitan karena ada orang yang menyakiti saudara, datangnya bukan kepada orang di luar sana. Makanya kan ada orang bilang, saya pergi ke orang pintar, berarti kita yang bodoh. Betul kan? Logika dong. Ketika kita sakit hati jangan kepada mereka yang gak tahu kasih. Datang kepada orang yang level imannya, level tingkat kedewasaan rohaninya lebih daripada kita. Kita butuh kakak-kakak rohani. Kita butuh orang tua rohani. Setuju katakan amin. Jadi karena lingkungan yang salah ini sehingga berkutat di situ. Ini saudara dengar khotbah, saudara mungkin tertegur, ternasihati berarti bersyukur. Dan ketika sudah mau mengampuni, kumpul lagi dengan orang-orang di luar sana yang salah. Akhirnya gak jadi deh mengampuni. Sulit. Karena lingkungan. Tetapi saudara saya mau katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selama kita mau. Orang yang sakit, kalau gak mau diobati, dokter juga gak bisa apa-apa, betul? Tuhan pun juga sama. Luka di dalam batin sama seperti luka kanker di dalam hidup kita. Berpengaruh, kalau kanker berpengaruh kepada kehidupan jasmani, kalau luka batin tidak secara langsung tetapi ada efek, tetapi dia berpengaruh langsung kepada kehidupan kerohanian saudara dan saya. Setuju? Sulit
Tapi bisa bersama Tuhan. Senggol kanan kirinya. Sulit, tapi bisa. Intinya di kata bisa, saudara. Asal kita mau. Jadi gak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Nah yang susah itu kan tadi saya katakan, orang yang gak sadar kalau dirinya itu sakit. Orang yang gak sadar, orang yang gak pernah check up, yang gak ngerti kalau dalam tubuhnya itu ada luka. Dan ketika ketahuan sudah terlambat. Oleh sebab itu pulang dari tempat ini, saya tidak menghakimi, saya tidak menyinggung pribadi, tetapi saya menyampaikan isi hati Tuhan. Sepulang dari tempat ini coba saudara introspeksi diri, renungkan apabila itu masih ada ganjalan-ganjalan itu, lepaskan, ampuni. Karena dampaknya luar biasa. Dampak mengampuni dalam hidup kita. Dampaknya lebih banyak untuk kita atau orang lain? Mengampuni, membawa kedamaian batin. Batinnya siapa? Orang yang kita benci? Kita sendiri. Orang yang menyimpan sakit hati, dia gak akan damai kehidupannya. Mau makan, ingat dia. Mau mandi, ingat dia. Kayak orang pacaran. Mau makan, gak selera makan. Mau tidur, gak bisa tidur. Kepikiran orang-orang yang kita, yang menyakiti kita. Musuh kita. Akhirnya apa? Gak tenang hidupnya. Ketika datang ke gereja juga gak damai hatinya. Mau merasakan, saya gak rasain Tuhan Yesus. Karena gak ada damai. Karena kita menyimpan. Kalau saya boleh bilang itu sebuah sampah. Makanya tadi pastor gembala senior, dia mengatakan bahwa semua tergantung dari respon hati kita. Kita gak bisa melarang orang lain berbicara pada kita. Kita gak bisa melarang orang lain untuk menjelekkan kita. Gak bisa. Yang bisa kita atur adalah hati kita, respon kita. Amin. Jadi respon hati yang benar itu yang menentukan. Jadi ketika kita mengampuni, bukan keenakan dia yang diampuni. Tetapi itu justru menyelamatkan hidup kita. Membawa kedamaian. Sehingga kita kemana-mana udah santai. Gak ada masalah bro. Ya kan? Senyumnya bukan senyum yang sinis lagi. Karena ujung-ujungnya ketika kita mengampuni, kita akan memulihkan hubungan. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang dulu menyakiti kita gak pasang topeng lagi. Kita dengan penuh sukacita kita menyambut dia. Hubungan akan pulih. Tanpa pengampunan tidak ada pemulihan hubungan. Begitu pula dengan kita dengan Tuhan. Tanpa pengampunan Tuhan Yesus, kita saat ini kita gak bisa berdoa, kita gak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan Yesus. Amin. Memulihkan hubungan. Mengampuni menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah. Di sini semua anak Allah? Amin. Hanya sebagian. Sebagian yang ikut siapa? Anaknya siapa? Saya anaknya mama saya. Kita di gereja, kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan takut saudara. Identitas kita. Ketika kita tahu bahwa Tuhan Maha Pengampun, berarti kita juga punya DNA itu. Amin. Yesus itu adalah kasih. Kasih yang ada di dalam Yesus itu juga ada di dalam diri kita. Itu saudara kuncinya. Ketika kita mengampuni, maka kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita menjadi anak-anak Allah. Identitas itu nyata. Jadi jangan jadi batu sandungan. Jangan sampai orang, dia masuk Kristen sama saja. Kelakuannya seperti itu. Jangan. Kita harus
memiliki identitas dan kita harus menyatakan kita adalah anak Allah. Caranya gimana? Ya melakukan firman-Nya. Jangan tebang pilih. Saya nggak mengatakan ini sulit, nggak mengatakan ini mudah. Ini memang sulit tetapi bisa. Karena dampaknya ini akan menjadi luar biasa, saudara. Karena ketika kita sakit hati yang kasihan siapa? Kita sendiri. Kita makan nggak enak, tidur nggak enak. Orang yang menyakiti kita dia santai-santai aja toh. Dia bisa pergi keliling dunia, keliling jalan-jalan, makan enak dengan keluarga. Kita yang simpan. Nah itu makanya saya katakan ketika orang lain menyakiti kita, kita pendam di dalam hati kita sedang menyimpan sampah di dalam hidup kita. Kemana-mana bau. Mau pindah gereja sekalipun tetap bau. Karena masalahnya ada di dalam hati kita. Karena sampah itu gak kita buang. Jadi kemana-mana pun juga sama saja. Oleh sebab itu yuk mari pada saat ini kita belajar bersama-sama. Mungkin teguran ini keras tetapi obat yang manjur itu pahit rasanya. Amin. Gak mudah. Makanya itu nanti kita akan belajar langkah-langkahnya bagaimana. Langkah praktis dalam mengampuni. Sulit tetapi bisa. Amin. Langkahnya gimana? Mengakui kelemahan Anda pada Tuhan. Seperti tadi, jangan bercerita kepada orang lain. Namanya orang, gak bisa dipercaya 100%. Betul? Satu-satunya pribadi yang gak bisa gosip, itu Tuhan. Betul? Manusia masih bisa gosip. Tuhan satu-satunya pribadi yang gak gosip. Gak pernah Tuhan, firman Tuhan ada yang bicarain orang lain. Gak ada. Itulah hebatnya Tuhan kita. Halo. Kok tegang banget ya? Saya jadi tegang juga ini. Mengakui kelemahan kita. Kalau itu memang rasa sakit, akui itu di hadapan Tuhan. Tuhan ini sakit, saya gak sanggup. Saya gak sanggup. Sakit Tuhan. Sakit. Tuhan mengerti itu. Tuhan tahu. Sama seperti rasa luka. Ketika tak ketahuan lukanya berapa dalam, di posisi bagian mana. Ketika mau diobati itu sakit saudara. Butuh proses. Makanya di sini ada banyak gambar. Berbicara tentang proses. Enggak bisa instan. Pengampunan enggak seperti ini. Terus setelah doa kita panggil Pak Herman untuk berdoa, altar call udah selesai. Ketika didoakan kita udah bisa mengampuni. Enggak seperti itu. Enggak instan seperti itu saudara. Proses. Amin. Langkahnya yaitu pertama akui. Jangan menjadi orang yang merasa gak apa-apa lah. Kan saya cuma bermusuhan dengan satu orang saja. Kan orang yang menyakiti saya cuma satu orang saja. Kan saya baik dengan yang lain. Itu belum komplikasi saudara. Itu baru diabetes aja. Kalau udah komplikasi diabetes, bawah darah tinggi, kolesterol, asam urat semua ngikut. Kalau gak disembuhin, kalau gak dicegah. Betul? Begitu pula dengan kehidupan kita. Pertama kita masalahnya dengan satu orang. Kalau kita biarin aja, itu akan timbul. Karena sumber penyakit berasal dari hati dan pikiran kita. Tingkat stres. Ketika nggak ada kedamaian, itu membawa kita stres. Penyakit datang semua. Tanpa diundang. Pulang, nggak pulang-pulang. Sakitnya nginap di hidup kita. Rugi kan? Nah ketika kita udah mengakui kelemahan kita kepada Tuhan, kita mengingat pengampunan Allah kepada kita. Berapa banyak sih? Atau seberapa besar sih orang menyakiti kita seumur hidup kita?
kita bisa hitung dengan jari, betul? 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 Atau ada, woi kak saya punya nggak terhitung jumlahnya. Banyak sekali yang menyakiti saya. Wah, terkenal juga so. Tapi jauh lebih besar, jauh lebih banyak dosa yang kita lakukan pada Tuhan. Jauh lebih besar pengampunan yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Pada zaman kebebalan kita, sebelum kita menerima Tuhan Yesus, berapa banyak kita berbuat mengecewakan, menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan mengampuni, Tuhan gak memperhitungkan itu lagi. So, setelah kita tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni kita dengan pengorbanannya, dengan kasihnya lewat kayu salib, dengan nyawanya mengampuni kita, kita harusnya bisa untuk mengampuni orang lain. Toh gak sampai mencucurkan darah kok. Toh gak sampai kita berikan nyawa kita kan. Ya paling cuma modal air mata lah. Betul. Sakit ya sakit. Paling mencucurkan air mata saja. Tapi ketika kita mau mengakui itu. Ketika kita mau mengingat kasih Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Kita akan mampu dan Tuhan akan memampukan. Yang ketiga, meminta kekuatan dari Roh Kudus. Saya mau katakan, tidak ada satupun orang di dunia ini yang sanggup mengampuni tanpa pekerjaan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah kasih itu sendiri, adalah Yesus itu sendiri. Dia datang, dia menunjukkan aku adalah kasih. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat mengampuni. Mungkin kita bisa sebatas memaafkan saja. Betul? Batas memaafkan sudah selesai. Tapi tidak sepenuhnya beres karena kita masih menuntut orang itu untuk menerima hukuman, keadilan. Dan yang terakhir, mulai dari langkah kecil. Enggak perlu langkah yang besar, enggak perlu. Kalau saudara masih nggak bisa datang kepada orang tersebut, minimal doakan aja. Tapi doanya jangan begini ya, saya sering banget dengar doa seperti ini. Tuhan, saya mengampuni dia, saya memaafkan dia. Biarlah penghukuman hanya milikmu. Biar Tuhan yang membalas. Hello. Kelihatannya bagus ya, kan pembalasannya hanya milik Tuhan, betul? Tapi kita kembalikan kepada Tuhan untuk menghukum. Jangan ya. Jangan seperti itu saudara. Kita mau betul-betul lepas. Jadi cara doanya pun juga harus benar. Kita harus merelakan. Rekonsiliasi mulai jalin hubungan. Ciri-cirinya ketika kita sudah memaafkan, kita sudah mengampuni. Oh ya tadi kalau kita mengampuni sudah pasti kita memaafkan. Tapi kalau kita memaafkan belum tentu mengampuni. Nah ketika kita udah mengampuni seseorang, kita udah gak ada rasa sakit lagi. Ketika saya berjumpa lagi dengan Kak Darius, udah biasa. Gak ada pikiran-pikiran jelek, tidak ada pikiran-pikiran negatif, semuanya clear, selesai. Itu yang benar ketika kita sudah mengalami pengampunan. Kita mengampuni orang lain dengan cara Tuhan. Amin. Tapi kalau sekedar memaafkan, saya datang, tatap muka biasa seperti Kak Darius. Tapi kalau Kak Darius udah menyalai saya lagi, ada masalah lagi, itu saya ungkap semuanya. Dari dia baru lahir juga saya, kamu punya dosa ini. Kamu udah melakukan ini. Diungkap semua. Makanya orang-orang yang seperti ini, orang yang hanya sekedar memaafkan, itu seperti bom waktu. Sewaktu-waktu dia pasti akan meledak saudara. Seperti kanker. Sewaktu-waktu dia akan stadium akhir dan gak terselamatkan. Oleh sebab itu kita ada tempat ini. Belum stadium akhir toh. Belum stadium akhir toh. Belum. Kalau stadium akhir, stadium 4 saudara gak akan datang ke gereja. Udah sakitnya banget. Dia udah gak mau bergaul lagi, itu udah stadium akhir. Tapi
Ketika dia masih mau di dalam Tuhan tuh yang luar biasanya ini saudara. Ketika kita mau meskipun stadium 4 sekalipun pasti ada mujizat ketika kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan datang untuk orang sakit bukan untuk orang sehat. Orang datang untuk kita. Di gereja ini orang-orang kumpulan orang sakit hati. Karena gereja adalah bengkel. Kalau udah sempurna berarti kita ada di surga. Amin. Kita semua sama-sama belajar. Firman ini bukan hanya untuk saudara tapi untuk saya juga. Pedang bermata dua. Memisahkan daging dan roh. Jadi tidak ada yang mustahil. Yang penting kita mau, kita meminta kekuatan dari Roh Kudus. Mulai dengan langkah kecil. Saya yakin 100% kita akan dipulihkan di dalam nama Tuhan. Yuk, ketika kita udah belajar bersama-sama, maka mari koreksi diri kita apabila masih ada ganjalan. Makanya kan setiap kali perjamuan kudus pasti akan ditanya, saudara yang punya ganjalan dengan saudara seiman yang lain, dengan saudara yang lain, bereskan dulu, baru terima. Supaya apa? Supaya tidak menghalangi berkat yang akan dicurahkan kepada saudara. Jadi harus diselesaikan dulu. Bahkan ada yang firman mengatakan, ketika engkau tidak mengasihi saudaramu, bagaimana engkau bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Ada dua hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihilah sesamamu. Seperti mengasihi dirimu sendiri. Kuncinya itu. Dan saya percaya tempat ini ada orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang tahu di mana caranya untuk bisa bangkit kembali. Dan bagaimana caranya untuk memulihkan hubungan. Sehingga kita menjadi gereja yang solid. Kenapa gereja kita sulit untuk berkembang? Karena masih banyak orang-orang yang sakit di dalam. Yang masih menyimpan dendam. Yang masih menyimpan iri dengki. Masih kekecewaan. Yuk mari lepaskan semua itu. Sehingga tidak ada lagi batas. Sehingga Tuhan akan pakai saudara di tempat ini. Gereja Rock akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Dan penutup saudara, mengampuni itu bukan kelemahan. Bukan kelemahan. Tetapi tanda kedewasaan kerohanian. Kalau dunia katakan, ngapain kamu ngampuni dia? Kamu takut ya dengan dia? Ngapain ngampuni? Berarti kamu lemah. Gengsi dong ngampunin orang lain. Itu kewajaran aturan-aturan dunia. Amin. Tapi di dalam Tuhan mengampuni bukan kelemahan. Justru kita menang bersama dengan Tuhan. Kita naik dan bukan turun. Kita menjadi kepala bukan ekor. Karena kita mengalami kedewasaan, kerohanian ketika kita bisa mengampuni. Untuk menutupi sesi ini saya undang Pak Gembala untuk naik. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kohen, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, kita bersyukur ya ada keluarga dari UD Rakyat. UD Rakyat ini keluarga besar gitu saudara ya, banyak keluarga-keluarga. Dan salah satunya terpanggil jadi hamba Tuhan. Dan saya melihat bahwa Kohen ini benar-benar lurus gitu ya orangnya saudara ya. Dan seperti saya mendapatkan sebuah amunisi kekuatan baru saudara. Dan saya berdoa saudara Kohen enggak pindah-pindah lah ya. Jangan pindah-pindah. Ya setuju ya tante ya? Setuju. Wah, puji Tuhan saudara. Di 3 bulan ini jangan protes ya. Kita kan banyak saudara berbicara tentang pengampunan. Saya simak saudara, kenapa Pak Arifin kok begitu getol? Supaya kita benar-benar kan tema secara umum the year of preparation. Yaitu bagaimana kita bisa mempersiapkan untuk kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan mau kita clear, kita bersih saudara, kita layak. Dikatakan sana ada satu DNA dengan Tuhan. Cirinya jelas secara logika saudara.
Kalau saudara bukan anak Allah, saudara tidak akan bisa ngampuni. Ya. Kalau saudara ngampuni itu ciri anak Allah. Kalau tidak ngampuni, logikanya anak siapa? Ayo. Saudara mau jadi anak Allah atau anaknya yang lain? Itu secara logika, saudara ya. Saya kadang-kadang sedih saudara sebagai gembala ya. Orang datang kepada saya berikan nasihat baik-baik saudara. Sebagai hamba Tuhan ya nasihatnya firman Tuhan dong. Iya dong, saudara maksa saya, balas. Memang dia gitu. Terus kamu harus buat strategi seperti ini. Ya, saudara ya. Saudara orang datang pada saya, ayo lepaskan pengampunan. Pak, dia nih orangnya jahat. Tetap terima. Kita lah yang harus berubah. Saya selalu bilang, kita tidak bisa ngubah orang. Sampai begini saudara, kita bisa mengkondisikan diri kita apapun keadaannya. Itu tergantung kita. Kita bisa mengkondisikan diri kita. Orang lain tidak berubah bukan urusan kita saudara ya. Bukan urusan kita. Kita sedang berurusan dengan Tuhan. Amin. Nah kalau saudara sudah tahap seperti ini baik banget nih ya statement ini saudara. Quotes ini. Mengampuni bukan ada kelemahan tetapi tanda kedewasaan. Artinya ketika kita masih ada dendam, sakit hati, kecewa, kemudian putus asa dan lain sebagainya, saudara belum dewasa. Saya ingatkan bahwa orang yang dewasa saudara itu adalah orang yang siap menjadi mempelai Kristus. Tidak mungkin Tuhan datang kawin dengan anak umur 6 tahun ya. Belum dewasa. Loh, saya sudah dewasa Pak, saya sudah Kristen sejak lahir dibaptis. Ya kalau dulu di Protestan kita kan digitukan, saudara. Dibaptis, saya sudah dewasa. Belum saudara, belum tentu. Itu bukan ukurannya. Ukurannya adalah saudara melakukan firman Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya ingatkan, saya tidak memperpanjang, ada F. Haleluya. Nah saudara, ayo kita kumpul dengan orang-orang yang benar. Amin. Jangan seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Pastor daripada Hendra Gunawan saudara. Karena papa mamanya ada di sini. Haleluya. Jangan kumpul dengan orang-orang yang sakit hati. Yang isinya membicarakan orang. Isinya saudara mengungkapkan kepedihan hati. Saudara akhirnya tambah saudara. Orang yang sakit hati ketemu dengan orang yang sakit hati. Jadi double sakit hatinya. Dan nasihatnya pasti sama saudara. Karena level rohaninya beda. Sama saudara. Tapi kalau saudara cari pemimpin atau kakak rohani atau pembina rohani yang lebih tinggi, saya yakin saudara akan dinasihati, ayo ngampuni, lepaskan. Engkau harus bisa menerima orang itu. Engkau harus menerima apa adanya. Kitalah yang berubah, bukan orang lain yang berubah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Kita bangkit beri bersama-sama. Betapa besar kasih pengampunanmu. Pengampunanmu Tuhan. Saudara, ketika saudara dan saya memujikan pujian ini, ingat, bukan karena mau hebat-hebatan saudara mengampuni, tapi karena Tuhan sudah terlebih mengampuni dosa kita yang sangat besar. Tidak terhitung banyaknya, Tuhan mau mengampuni. Ya Tuhan, kepadamu Tuhan. Tuhan, pengampunan yang Kau beri. Pulih sekali lagi katakan, betapa besar, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Ya, pengampunan, pulihkan umat-Mu Tuhan. Pulihkan Tuhan setiap kami Bapa. Yang hancur, ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunanmu, pengampunan yang Kau beri. Pulihkan. Saudara, mari kita sejenak renungkan firman Tuhan. Tuhan ingatkan saya, ada beberapa penyakit yang muncul memang dari karena faktor makanan.
Dan itu prosentasenya sedikit sekali untuk tubuh kita. Tapi prosentase yang jauh lebih besar yang sangat mempengaruhi fisik kita sehingga muncul sakit penyakit yang berbahaya, itu adalah dari hati kita. Yang tidak mau mengampuni, yang hidup dalam kepahitan, dalam sakit hati, kekecewaan. Dan itu menyerang fisik kita. Bukan secara kebetulan Tuhan sebenarnya ketika ada khotbah yang keras hari ini, itu sedang menyelamatkan hidup kita. Sedang menyelamatkan kita semuanya agar kita tidak mengalami sakit yang lebih parah, yang stadiumnya lebih tinggi bahkan sampai puncaknya. Tuhan mau kita terhindar dari segala itu. Bahkan yang paling berbahaya, engkau sudah lupa untuk datang kepada Tuhan. Engkau sudah kecewa kepada Tuhan karena orang lain. Padahal Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Dan yang jelas ada keselamatan yang hilang. Itu sangat berbahaya. Biar kita terus hari ini cinta Tuhan. Kita siap menghadapi segala banyak bentuk situasi yang ada. Saudara pasti akan menghadapi orang-orang yang tidak menyenangkan, orang-orang yang tidak setuju kepada saudara, orang-orang yang menyakiti saudara, itu sudah pasti. Namun ketika hati kita berubah, kita terbiasa dengan orang-orang seperti ini. Bahkan kita bisa berubah dan mengubah orang-orang yang di sekeliling kita. Mari saudara minta Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kita. Kita lemah, sadar saudara kita ini lemah. Kita banyak kekurangan. Kita manusia yang butuh Tuhan. Dan saya bersyukur saudara ada di tempat ini. Saudara tahu persis kepada siapa saudara datang. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari sembah Dia. Urapata karalalabara. Sembah. Syana manamo. Rabayaralalabara mase. Siniana mase. Haleluya. Yesus Tuhan. Minta Roh Kudus. Jama Tuhan. Jama. Haleluya. Ya. Mari pulihkan hubunganmu dengan Tuhan hari ini. Sehingga ada impartasi kuasa Tuhan bekerja. Ada impartasi Roh Kudus yang akan memberikan kau kekuatan yang baru. Kau semakin dilayakkan menjadi umat yang layak dan berkenan di hati Tuhan. Syarabaralala jama umatmu Tuhan. Jama kami Bapa. Syarabaralala. Haleluya, haleluya. Kami lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami lepaskan berkat atas mereka. Kami berkati mereka Bapa. Kami berkati mereka Bapa. Kami akan balas dengan kebaikan. Kami akan balas dengan kasih daripada Tuhan. Haleluya. Betapa besar kasih Tuhan. Pengampunanmu. Ya. Tak kau pandang. Ya. Tuhan akan mengangkatmu. Tuhan akan meninggikanmu. Ya, katakan ku berterima kasih. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, amin. Pengampunanmu Tuhan, oh, pengampunan yang kau beri. Pulih, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih firman-Mu tidak berhenti sampai di sini. Dalam gedung ini sampai dalam gereja ini. Kami akan ingat terus. Dan kami akan lakukan dan terapkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam rumah tangga, dalam studi, dalam pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu sehingga kami terus berkenan di hati-Mu. Dan ketika kami berkenan ada berkat-berkat spesial mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Haleluya, haleluya. Ya, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Hendra Gunawan yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayan Bapak bersama keluarga. Ya, saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan, yaitu persembahan umum dan persembahan diakonia. Maka daripada itu kami akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Haleluya. Mari kita doa bersama atas taburan untuk gereja ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapak Surgawi, di mana hamba-Mu Bapak Hendra telah menyampaikan firman Allah untuk kita semua. Memang sulit untuk setiap pribadi dalam pengampunan ini, sebab semua cobaan ini adalah satu, yaitu asal mau kita diampuni Tuhan, sebaliknya kita harus berbalik untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan menabur pekerjaan-Mu ini. Kudus sucikan atas taburan ini, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati. Yes. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Yes. Aku dilimpahi
silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tangan dan beri yang paling meriah buat Tuhan. Ayo anak-anak, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah katakan tidak ada aku. Ayo Syoli, ayo semuanya, Grace, semuanya teman-teman, saya sampai lupa namanya. Sekali lagi, aku pahlawan kecil. Yes, Sleman, ayo maju ke depan. Kita akan doakan anak-anak kita. Siapakah, sekali lagi ya, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, tidak ada. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Saudara, anak-anak kita bukan secara kebetulan mereka ada di tempat ini dan terus diperlengkapi dengan firman Tuhan. Saya yakin firman Tuhan akan menghantar mereka menjadi orang-orang yang berhasil dan berkemenangan dan beruntung. Kita akan berdoa. Bapa, bersama dengan orang tua dan seluruh jemaat, kami mengangkat tangan kami, menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar mereka bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terus diajarkan nilai-nilai kerajaan Allah yang akan menghantar mereka menjadi anak yang sukses, berkemenangan, masa depan terbaik, terindah, termanis. Mereka pandai, cerdas, hidup dalam takut akan Tuhan, menghormati orang tua mereka, menghormati pemimpin-pemimpin mereka, termasuk guru-guru di sekolah mereka, Bapak. Sehingga mereka ketika ada penundukan diri, maka mereka akan diberikan otoritas yang tinggi, Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka Tuhan pakai dalam banyak hal. Di dunia profesional Tuhan akan pakai. Orang tua diberkati dengan usaha dan pekerjaan mereka. Kami yakin Tuhan melalui kehidupan anak-anak kami, orang tua juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, firman Tuhan akan berjalan di depan mereka sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan menyertai di barisan belakang mereka. Dan mereka menerima berkat, yaitu berkat generasi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kata bersama-sama. Amin. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi. Ya, semuanya tepuk tangan. Amin. Semuanya ya. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Saudara, perkatakan perkataan iman. Ayo sekarang kamu diberkati, saling memberkati ya. Semuanya. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu diberkati atas sempurna anugerah Tuhan, atas sempurna anugerah. Sekali lagi ya, atas sempurna, amin. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yeay, sekali lagi ya. Haleluya.
haleluya. Katakan haleluya. Sebelum kita tutup, saya ucapkan selamat datang kepada Pak David dan istri. Ya, welcome to the kingdom dan our ministry di tempat ini ya. Baik saudara, kita akan angkat tangan dan pulanglah dalam damai dan sukacita. Pulanglah dalam anugerah, kau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Yes, amin. Pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, pendidikanmu diberkati oleh Tuhan. Rumah tanggamu ada kasih Tuhan, Yes. ada berkat-berkat spesial yang Tuhan Amin. sediakan. Apapun yang dikerjakan tanganmu dalam kebenaran, Tuhan akan buat berhasil. Amin. Kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Yes. Dan terima berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin.